Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 21 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-29 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu, Allah Bapa yang Maha Baik, atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami di hari-hari sebelumnya. Terima kasih atas penyelenggaraanmu dalam setiap langkah kami. Terima kasih atas orang-orang yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda ini menjadi kekuatan kami dan dapat memberikan petunjuk kepada kami agar kami semakin dekat denganmu. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini, karena kalian menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging serta pikiran yang jahat. Jadi pada dasarnya, kita ini orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah
hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar lagi. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Uang bukan segalanya. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Kehidupan kita sekarang ini semakin berat, penuh persaingan, terutama di sektor ekonomi. Sering kita mengalami sendiri atau melihat orang-orang yang mendewakan uang seolah-olah uang adalah segalanya. Saya teringat atas suatu kisah nyata dari sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak tunggal laki-laki yang sangat dikasihi. Sampai di usia SMA, orang tuanya masih mengantar dan menjemput dia ke sekolah. Suatu saat si anak menikah dan mereka menumpang di rumah orang tuanya. Beberapa saat setelahnya, mulailah terjadi perubahan sikap sang anak terhadap orang tuanya. Kedua orang tuanya itu secara perlahan mulai dipindahkan ke rumah lain di bagian belakang yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, si anak berusaha untuk mengusir kedua orang tuanya tersebut. Ternyata ini terjadi karena orang tuanya sudah mengalihkan hak kepemilikan atas rumah tersebut kepada sang anak. Otomatis kedua orang tua itu tidak mempunyai hak kepemilikan lagi atas rumah yang ditinggal. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Apapun harta yang kita dapatkan di dunia ini seharusnya bisa digunakan untuk kehidupan jasmani di dunia ini dan kehidupan rohani kita sebagai bekal di saat kehidupan ini sudah berakhir. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Firman yang menjadi terang bagi kami. Kami semakin diingatkan bahwa kami tidak boleh serakah dalam hal kekayaan, dalam hal mengumpulkan harta. Karena kami percaya bahwa apapun harta ini bukanlah milik kami, tetapi semuanya itu adalah milik-Mu. Bapa, tolonglah kami agar kami selalu diingatkan di mana saat kami lupa akan harta yang kami cari setiap hari. Demikian doa ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu hidup kami hari ini dan hari esok.
ke dalam tangan kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.